Suamiku pewaris utama. Bab 115. Kehadiran para senior. Maka dengan gerakan cepat, lebih dari 300 orang, menyisir tempat-tempat yang dicurigai menjadi tempat persembunyian mereka tersebut. Waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 1 siang, pencarian sisa-sisa musuh masih tetap dilakukan. Tapi karena sudah waktunya istirahat, maka kelompok tersebut memutuskan untuk kembali dulu ke pangkalan, atau markas mereka itu. Kelompok pengawal Hendy juga demikian. Mereka juga kembali ke tempat tugasnya masing-masing. Saat mereka memutuskan untuk kembali itulah, sekelompok orang keluar dari tempat persembunyian gudang bawah tanah, yang mereka temukan secara tidak sengaja tersebut. Dalam kelompok kecil itu, ada seorang komandan pasukan, serta 5 orang lainnya, yang masih memegang senjata laras panjang. Sementara yang lain, semua senjata mereka, pelurunya telah habis, maka mereka membuang senjata-senjata itu begitu saja. Setelah hari menjelang malam, kita akan keluar dari tempat ini, dan menyamar sebagai warga biasa. Ucap komandan itu tegas. Bos, bagaimana dengan anggota kita yang terluka? Tentu mereka tidak bisa berjalan cepat karena lukanya itu. Jawab salah seorang anak buahnya cepat. Untuk yang terluka dan dipastikan tidak selamat, habisi saja di tempat, karena kalau nekat membawa mereka, maka gerak kita akan terhambat. Respon komandan tersebut dengan santainya. Jadi bos, sudah sangat jelaskan apa yang aku sampaikan tadi. Apa kau meragukan keputusanku? Tanya komandan tersebut marah, sambil menodongkan senjatanya ke arah anak buahnya itu. Maaf komandan, saya tidak berani. Jawabnya ketakutan. Kalau begitu lakukan apa yang aku katakan tadi. Mengerti? Siap bos. Jawabnya singkat. Waktu terus berjalan. Orang-orang yang ditugaskan untuk menemukan keberadaan sisa-sisa pihak musuh, masih saja mencari ke segenap pelosok dan sudut-sudut kota B. Kali ini pencarian mereka, sepertinya hampir menemukan sasaran, di mana setelah anak buah Burgon si mata dewa itu, ikut bergabung dalam tim tersebut. Bukan kebetulan atau karena bantuan orang lain, tapi karena keahlian mereka memetakan dan menganalisa setiap inci kota, maka dengan mudah, tim yang beranggotakan 40 orang itu, menemukan keberadaan mereka. Ternyata mereka bersembunyi di tempat ini. Ucap Erik geram. Cepat gunakan bom asap, untuk memaksa tikus-tikus kecil itu keluar. Kalau kita nekat masuk, kemungkinan kita yang akan menjadi korban. Ucap dan perintah Erik ketua tim pencarian itu dengan tegas. Baik komandan. Jawab salah seorang anak buahnya cepat. Kemudian mengambil sesuatu dari dalam tas yang selalu ia bawa, dan melemparkannya beberapa kali benda tersebut ke dalam gudang bawah tanah itu. Dalam sekejap saja, asap mengepul dari dalam gudang tersebut, dan orang-orang yang ada di dalamnya terpaksa keluar, karena asap yang berkumpul di dalamnya, membuat mata mereka perih. Itu mereka! Teriak anak buah Erik dengan suara kuat, tapi tiba-tiba, beberapa orang yang baru saja keluar itu, menembakkan senjata otomatisnya ke arah mereka. Beruntung Erik dan anak buahnya cepat menyadari, dan berlindung di balik dinding, kemudian balas menembaki mereka dengan senapan otomatis juga. Sontak saja perlawanan sengit dari pihak Erik, membuat anak buah komandan itu banyak yang mati atau terluka, termasuk dirinya. Tapi nyawanya masih selamat. Tidak mau berlama-lama dan banyak menghabiskan tenaga, Erik memerintahkan pada anak buahnya untuk terus memberondong lawan, dan berhenti setelah tidak terdengar lagi tembakan dari pihak musuh. Ternyata komandan yang memegang senjata tadi, telah meregang nyawa, berikut anak buahnya yang lain. Tapi 4 orang musuh, yang terbaring di lantai gudang, masih bernafas satu-satu, dengan beberapa anggota tubuh diperban. Tak lama kemudian,
anak buah Erik memasuki gudang tersebut dan mendapati mereka masih hidup. Dor, dor, dor. 3 orang di antara mereka mati saat itu juga, oleh tembakan 2 anak buah Erik. Tapi mereka menyisakan 1 orang lagi untuk dimintai keterangan. Katakan dengan jujur. Kalau kau masih ingin hidup. Apakah selain kalian, masih ada lagi kelompok lain yang juga sembunyi seperti kalian? Tanya Erik dengan suara keras. Cuih. Jawab orang itu malah dengan meludahi wajah Erik. Crash. Ark. Teriak orang tersebut kesakitan, ketika mulut yang meludahi Erik tadi, bibirnya dihajar. Beraninya kau. Ucap orang tersebut geram. Cepat katakan. Di mana kawan-kawanmu yang lain? Tanya orang tersebut dengan suara keras. Ah. Tidak tahu di mana mereka. Jawab orang tersebut tidak begitu jelas, karena bibirnya telah rata dengan kulit wajahnya. Dasar tidak berguna. Makinya kesal, kemudian meminta izin pada Erik untuk menghabisi orang tersebut. Cepat lakukan. Masih banyak lagi tempat yang harus kita datangi. Jawab Erik tegas. Kemudian bergegas meninggalkan tempat itu dengan langkah cepat. Jelep, jelep. Tanpa diperintah 2 kali, anak buah Erik segera melaksanakan perintah tersebut, dengan menusuk mulut lancang orang itu sampai 2 kali, dan nyawanya melayang saat itu juga. Setelah memastikan orang tersebut mati, dia segera menyusul kawan-kawannya, untuk mencari sisa-sisa musuh yang kemungkinan masih tersisa. Hari sudah menjelang petang, dan hampir seluruh sudut kota B telah kita jelajahi, tapi pihak musuh tetap tidak bisa kita temukan. Kesimpulan sementara. Musuh sudah terbunuh semua dan kemungkinannya, besok akan kita lanjutkan lagi pencariannya. Ucap Erik pada anak buahnya. Hubungi kelompok lain. Dan katakan untuk kembali ke markas sekarang juga. Perintah tegasnya kemudian. Siap laksanakan komandan. Jawab mereka serempak. Pada malam harinya. Hendy mengumpulkan seluruh petinggi pengawalnya, termasuk beberapa komandan elit, tapi tidak termasuk Robin dan Leon, karena mereka sedang menjalankan tugas dari tuannya. Burgon dan sebagian anak buahnya, yang ditugaskan untuk mengawal pengiriman semen ke kota emas, saat ini telah sampai ke sana, jadi malam ini, dia bisa ikut menghadiri pertemuan dadakan tersebut. Mencermati laporan dari semua komandan, termasuk juga dari pihak militer dan kepolisian, pihak penyerang kota B juga kota emas kita, telah ditumpas semua. Tapi ada satu hal yang membuatku masih merasa was-was, yaitu perkataan dari Aminata sebelum dia mati. Bahwa dia mempunyai sepupu orang kaya dan berkuasa di kota S. Menurut kabarnya orang tersebut sangat kuat dan berkuasa di kota itu. Jika dia mendengar bahwa adiknya juga sepupunya mati di tangan kita, aku khawatir dia akan mengerahkan pasukan yang jauh lebih banyak, dengan menyewa tentara bayaran atau kelompok terlatih untuk menyerang kota ini lagi. Jadi malam ini, sengaja aku kumpulkan kalian semua di sini, tak lain dan tak bukan adalah, untuk mendengar pendapat dari kalian semua. Siapa tahu di antara kalian, ada yang mempunyai ide cemerlang, untuk mencegah kejadian penyerangan seperti itu tidak terulang kembali. Ucap Hendy panjang lebar memulai pembicaraannya. Mohon maaf Tuan Besar jika saya menyela. Ucap Burgon yang baru saja ikut bergabung dalam pertemuan itu. Silakan Burgon. Jawab Hendy singkat. Menurut pengalaman kita selama ini, sebelum musuh berhasil menyerang atau berhasil mengumpulkan kekuatannya, lebih baik kita serang duluan, dengan mendatangi kediamannya, untuk membuat perhitungan. Jawab Burgon penuh semangat. Izin berkata Tuan Besar. Ucap Erik dengan suara rendah. Saya setuju dengan usul Komandan Burgon, lebih baik kita datangi langsung markas orang itu, atau kita datangi kediamannya secara diam-diam. Ujarnya.
Usul kalian berdua memang bagus. Cuma masalahnya adalah kemungkinan kediaman orang tersebut dijaga ketat oleh anak buahnya. Apalagi setelah dia mendengar, adik juga sepupunya mati terbunuh dalam serangan itu. Namun usul kalian boleh dicoba, tapi siapa yang akan pergi ke sana? Tanya Hendy menguji kesungguhan dari anak buahnya itu. Saya bersedia Tuan Besar. Jawab Burgon tanpa ragu-ragu lagi. Saya juga bersedia. Ucap Erik menyusul perkataan Burgon. Apakah cuma kalian berdua saja? Respon Hendy kembali menguji kesetiaan dan keseriusan para petinggi pengawal keluarganya itu. Kami semua bersedia Tuan Besar. Jawab semua yang hadir serempak dan kompak. Hahaha. Aku memang tidak salah memilih dan menetapkan kalian menjadi pengawal utama keluargaku. Sambut Tuan Birawa senang. Itu sudah menjadi kewajiban kami Tuan Senior. Keselamatan Tuan dan keluarga Tuan adalah prioritas utama kami sebagai pengawal keluarga ini. Jika Tuan dan keluarga merasa tidak nyaman dan merasa terancam, maka kami akan sangat berdosa sekali pada Tuan semua. Oleh karena itu, izinkan kami menyerang markas mereka malam ini juga atau besok. Ucap Iron tegas. Kalau untuk masalah itu, lebih baik kita bicarakan dulu masak-masak, dan jangan gegabah, karena menyerang sebuah kelompok, apalagi di kota orang, harus memberitahu dulu pada otoritas setempat. Apalagi menurut kabarnya, sepupu Aminata tersebut merupakan tokoh masyarakat yang berpengaruh di kota itu. Kalau kita menyerang mereka tanpa alasan jelas, tentu saja kita yang akan disalahkan oleh pemerintah setempat. Dan kemungkinan kita pula yang akan ditangkap. Mungkin akan lebih baik, kalau kita mengirim para ninja dan asasin untuk mendatangi markas mereka. Gerakan para ninja yang cepat itu akan memudahkan penyamaran ketika berada di markas mereka. Jadi kemungkinan itu dulu yang bisa kita lakukan. Respon Hendy panjang lebar. Cucuku. Satu hal yang harus kau ingat, kalau benar bahwa sepupu Aminata itu merupakan orang yang berpengaruh di kota es tersebut. Tentu saja dia dikelilingi oleh orang-orang penting dan kuat sama seperti kita juga. Lalu apa usul kakek dalam hal ini? Apakah kita akan diam saja dan menunggu kota kita diserang lagi? Tanya Hendy ingin tahu. Menurut kakek, lebih baik kita cari dulu keterlibatan orang tersebut dalam masalah melawan hukum. Jika kita sudah mendapatkan bukti-bukti kuat, baru kita datangi otoritas setempat, untuk meminta izin menghabisi atau mengadilinya sesuai dengan cara kita. Kalau mereka menolak, usahakan orang-orangmu menghabisinya secara sembunyi-sembunyi. Jawab Tuan Birawa dengan usulnya yang masuk akal. Kenapa tidak terpikirkan sebelumnya ya? Paman Hendy dan Paman Austin. Bisakah kalian berdua meretas jaringan informasi milik Turangga sepupu dari Aminata tersebut? Tanya Hendy cepat. Itu masalah kecil Tuan Besar. Hanya dengan menuliskan nama dan alamatnya saja, maka seluruh informasi tentang dirinya akan terekspos, bahkan langsung bisa dikirimkan di portal-portal berita online, jawab Hendy cukup lancar. Kalau begitu tunggu apa lagi? Lakukan hal itu untukku. Ucap Hendy tegas. Siap laksanakan Tuan Besar. Jawab Hendy dan Austin serempak. Rams. Cepat ambil komputer jinjingmu itu dan bawa kemari. Perintah Hendy tegas pada muridnya. Baik guru. Jawabnya patuh. Tak lama kemudian, Rams sudah datang dengan membawa komputer jinjingnya, dan langsung diserahkan pada gurunya itu. Tanpa membuang waktu lagi, Hendy langsung mengoperasikan komputer tersebut, dan tak lama kemudian, di layar komputernya, sudah muncul seluruh informasi tentang Turangga. Walau dalam situs resmi tidak disebutkan, tapi Hendy berhasil meretas seluruh informasi, serta usaha apa saja yang dijalani oleh Turangga,
termasuk usaha ilegalnya, yaitu merekrut para pensiunan militer dari tempat lain, untuk menjadi mesin pembunuh bagi memuluskan rencana busuknya tersebut. Bukan hanya itu saja, dia juga merekrut preman jalanan, orang-orang pengangguran yang mempunyai talenta bertarung, juga mahir menggunakan berbagai macam senjata, termasuk juga senjata api. Selain itu, dia juga mengembangkan suatu gerakan bawah tanah, yang bertujuan untuk mendukungnya menjadi kepala daerah setempat, tapi selama ini usahanya masih belum dilaksanakannya juga. Dalam informasi itu juga disebutkan, bahwa Turangga mempunyai sebuah rencana besar, yaitu dalam waktu 5 tahun ke depan, dia akan melakukan makar pada pemerintah yang sah. Membaca informasi itu, Hendy dan yang lainnya tersenyum penuh arti. Mereka tahu apa makna dari informasi tersebut. Sebarkan berita ini di portal-portal berita, baik dalam maupun luar negeri. Sertakan dengan foto-foto kegiatannya, termasuk anak buahnya dalam gerakan yang tersusun rapi itu. Tambahkan narasi yang semakin menyudutkannya, aku ingin malam ini juga publik sudah bisa mengkonsumsi berita tentangnya itu. Perintah Hendy tegas. Siap laksanakan Tuan Besar. Jawab Hendy semangat. Terima kasih atas saran kakek tadi. Kalau tidak, kemungkinan besar, anak buah kita sudah kita kirim ke sana. Ucap Hendy tulus. Tidak masalah cucuku. Ini demi kebaikan kita juga. Jawab Tuan Birawa merendah. Lagi pula anak buah kita baru saja menghadapi peperangan yang termasuk skala besar dan berbahaya. Jadi wajar kalau kita harus mencari cara lain dalam menangani ancaman tersebut. Lapor Tuan Besar Tuan Senior. Semua informasi tentang Turangga dan anak buahnya, sudah saya kirimkan ke seluruh portal-portal berita, baik dalam maupun luar negeri. Bahkan saya juga mengirimkan berita itu ke situs resmi milik pemerintah. Bagus. Kami senang melihatnya, tidak sia-sia kau berjuluk legenda cyber Hendy, dan juga kau Austin. Respon Tuan Birawa senang. Itu sudah menjadi tugas kami Tuan Senior, jawab Hendy kalem. Lihat. Masyarakat bereaksi, ucap Rams dengan suara keras. Dalam sekejap saja ribuan orang sudah membaca berita itu dengan berbagai macam komentar. Ucapnya lagi. Bagus. Teruslah bongkar kebusukan manusia licik itu. Siapa suruh berpura-pura baik, padahal di dalam hatinya jahat, dan mempunyai rencana busuk. Respon Tuan Birawa senang. Dengan ini kita tidak perlu khawatir lagi, bahwa manusia sombong tersebut akan menyerang kota kita, karena Hendy yakin dia sendiri sedang sibuk mensomasi berita itu. Jawab Hendy pada kakeknya. Kau benar cucuku. Untuk sementara kita bisa tenang. Sambut kakeknya cepat. Tapi walau bagaimanapun, kita tetap harus berjaga-jaga, siapa tahu sebelum berita itu muncul, si Turangga itu telah melakukan persiapan, dan anak buahnya sudah diberangkat ke sini. Sambungnya lagi. Burgon. Cepat lakukan tugasmu. Kirim beberapa ratus orang anak buahmu, untuk menyelidikinya. Perintah Hendy tegas. Baik Tuan Besar. Jawab Burgon semangat, kemudian meninggalkan tempat itu dengan langkah cepat. Untuk Mupaman Iron. Persiapkan 4.000 anak buahmu untuk berjaga-jaga. Siapa tahu malam ini Turangga melakukan serangan. Ucap Hendy memberi perintah. Baik Tuan Besar. Jawab Iron cepat. Kemudian meminta izin untuk meninggalkan tempat itu segera. Untukmu Erik dan kalian semua. Tetap berada di kota emas kita. Sisir setiap jengkal sudut kota, dan periksa pagar-pagarnya apakah ada yang ganjil di situ. Perintah Hendy selanjutnya. Baik Tuan Besar. Perintah akan segera kami laksanakan. Jawab Erik patuh. Pergilah. Sambut Hendy singkat. Baik. Jawabnya kemudian. Sepeninggal Erik dan yang lainnya itu,
Hendy mengambil nafas dalam-dalam dan berkata, "Ini masa-masa sulit Birawa Group juga kita. Selama ini, kita belum pernah mengalami kejadian yang sebesar sekarang. Kedepannya aku tidak mau kejadian ini terulang kembali. Aku akan membeli ribuan senjata otomatis berbagai macam tipe, setelah mendapat legalitas dari parlemen negara ini. Berapapun biaya yang dibutuhkan untuk itu, termasuk biaya perizinannya, aku tidak mau tahu. Yang penting senjata-senjata yang aku inginkan sampai ke tangan kita dengan selamat. Aku akan membeli produk dalam negeri, ditambah dengan produk luar dalam jumlah banyak, 3 atau 4 kali lebih banyak dari jumlah pengawal kita. Aku harap dengan adanya persenjataan otomatis tersebut, kita bisa mengimbangi bahkan mengalahkan pihak musuh dalam masa dekat." "Maaf kakek. Kejadian ini karena kesalahan Hendy, yang tidak mengkondisikan para pengawal di semua lini, untuk mencegah serangan itu terjadi di kota kita," ucapnya tidak enak hati. "Itu semua bukan salahmu cucuku. Persenjataan kita yang tidak memadai, sehingga dengan mudah pasukan kita dipukul mundur karena kalah dalam persenjataan. Jika waktu itu kita mempunyai persenjataan yang cukup dan lengkap, mungkin kehancuran kota tidak separah itu. Lagi pula pihak militer pun tidak mengerahkan sejumlah banyak pasukannya untuk membantu, ditambah lagi pihak kepolisian juga demikian. Maka dengan mudahnya pasukan kita dipukul mundur oleh mereka. Beruntung waktu itu para pengawal kita cukup cerdik dan berani, apalagi para ninja, assassin juga samurai itu. Karena kekompakan, keberanian, informasi dan pengalaman yang cukup banyak dan besar, maka kita bisa mengalahkan pihak musuh, dan semuanya mati terbunuh dalam serangan itu. Untuk itu, kita sebagai penguasa Kota Emas, juga perwakilan dari Kota B, harus mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang dengan gagah berani menghadapi pihak musuh yang bersenjata lengkap. Karena dengan perjuangan mereka lah, musuh bisa kita kalahkan," ucap Tuan Birawa panjang lebar dan berapi-api. "Kami juga berterima kasih pada Tuan Senior juga Tuan Besar serta pada pihak-pihak yang telah melindungi kami dalam bertugas," jawab Hendy mewakili seluruh teman-temannya itu. "Ah sudahlah, jangan kita bicarakan lagi dan kenang kejadian tersebut. Yang penting sekarang adalah, kita harus mulai berbenah, dan membangun kembali kedua kota itu mulai dari sekarang," jawab Hendy apa adanya. Mengambil nafas sejenak, kemudian berkata lagi, "Karena sudah tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan, maka kalian boleh pergi," ucapnya pada Hendy Austin juga Rams. "Baik Tuan Besar. Kalau begitu kami mohon pamit," ucap Hendy mewakili mereka bertiga. "Silakan," jawab Hendy singkat. Keesokan harinya, kondisi Kota Emas dan Kota B sudah berangsur-angsur pulih, aktivitasnya sudah kembali normal. Cuma bagi bangunan toko, atau bangunan lain yang terkena serangan bom, terpaksalah penyewa atau pengusahanya hanya bersabar, dan menunggu pihak otoritas kota atau pengembang membangunnya kembali. Pagi itu seperti biasa, Hendy dan kakeknya, beserta Iron serta Hans juga 3 komandan elit lainnya termasuk Erik, datang menghadap mereka. Waktu itu jam baru menunjukkan pukul 8 pagi, tapi di depan pintu gerbang villa, terjadi sedikit keributan kecil, di mana ada 6 orang yang tidak mereka kenal, mencoba memasuki tempat itu. Tentu saja penjaga pintu gerbang tidak mengizinkannya. Kejadian itu terpantau oleh ruang pengawas, sekaligus operator seluruh kota juga perusahaan yang ada. Hendy seperti mengenal 3 di antara mereka, dan sepertinya pernah bertemu, tapi kapan dan entah di mana dia sudah lupa. Lapor Tuan Besar, di depan pintu gerbang villa, ada 6 orang yang tidak dikenal, ingin meminta izin untuk masuk. Jadi apakah mereka diizinkan masuk Tuan Besar? Tanya pengawal itu dengan wajah takut-takut. Izinkan saja. Tapi setelah kau periksa,
apakah mereka membawa senjata atau tidak? Jawab Hendy tegas. Baik Tuan Besar. Responnya cepat. Tuan Senior. Ucap Hendy yang datang tergesa-gesa itu. Ada apa Hendy? Kenapa kau datang seperti dikejar hantu? Respon Tuan Birawa keheranan. Dari layar monitor pengawas kami mengamati, ada 3 orang yang baru datang itu sepertinya saya kenal dan sudah tidak asing lagi. Tapi saya lupa siapa dia. Jawab Hendy masih dengan suara putus-putus karena berlari tadi. Apakah mereka musuh? Tanya Tuan Birawa khawatir. Bukan Tuan Senior. Mereka bukan musuh. Malah kawan yang akan membawa perubahan besar bagi Kota Emas dan Kota B, juga Birawa Group. Jawab Hendy lancar. Kita tunggu saja mereka di sini, karena pengawal sudah ditugaskan untuk menjemput mereka. Respon Tuan Birawa kalem. Baik Tuan Senior. Jawab Hendy cepat. Tak lama sesudah itu, 6 orang yang tadi mereka bicarakan pun sudah sampai, dan langsung memberi hormat pada Tuan Birawa juga Hendy, dengan cara menyilangkan tangannya di dada. Salam hormat Tuan Besar. Ucap salah seorang dari mereka berenam dengan santunnya pada Tuan Birawa. Kemudian dia membuka topi serta kacamata, yang senantiasa dia kenakan. Perbuatannya itu diikuti oleh 5 temannya yang lain. Dewa Arsitektur, Dewa Tabib dan Dewa Kekayaan. Pekik Tuan Birawa terkejut, dengan suara cukup keras saking terkejutnya. Hahaha, ternyata Tuan masih mengenali kami. Tapi Tuan lupa pada 3 orang ini. Respon salah seorang di antaranya sambil tertawa lepas, karena memang kebiasaannya kalau lagi senang dan bercanda seperti itu. Ada angin apa yang membawa kalian bertiga, bukan berenam ini, datang ke Kota Emas kami? Tanya Tuan Birawa penasaran. Bersambung.